Oke, salam sehat untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke pembahasan pendahuluan ilmu kimia untuk kelas 10. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah ilmu kimia. Ilmu kimia boleh kita sebutkan kira-kira ginilah kata-kata sehari-hari. Bagian dari ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, yang fokus pada maksudnya yang dibahas tentang apa gitu. Boleh nanti susunan, kemudian struktur, kemudian struktur suatu zat materi, atau boleh dibilang perubahan apa? Perubahan materi. Jadi boleh kita sebut, tengok ya, bagian dari IPA yang fokus pada susunan materi, struktur materi, perubahan materi, serta bukan hanya strukturnya aja, serta energi yang menyertai semuanya itu, yang menyertai atau yang bersamaan dengan perubahannya. Oke, kemudian selanjutnya materi. Kalau saya rasa di bahasan sebelumnya, entah pun itu SMP, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masanya. Maksudnya ada volumenya, ada masanya. Gitu dia. Oke, kemudian setelah itu masalah definisi di fisika pun kalian dapatkan. Oke, jadi maksudku di sini materi yang dimaksud di sini bukan seperti itu, misalnya 1 kilogram batu, nggak kayak gitu lagi. Materi yang dimaksud adalah, boleh saya tulis dulu di sini, yang pertama yaitu unsur, yang kedua senyawa, kemudian yang ketiga yaitu campuran. Masalah tentang unsur saya rasa sudah, unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur yang 118. Kemudian kalau ditanya unsur adalah, kira-kira gitu. Unsur adalah zat yang paling sederhana, yang bagaimana? Yang tidak dapat, ini nggak dapat lagi, tidak dapat dibagi lagi. Jadi unsur itu tidak bisa dipecah lagi. Oke, itu definisinya. Bagi atau zat materi yang paling sederhana, yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian kalau diminta nanti contoh-contohnya, oke, saya buat beberapa. Unsur hidrogen, H saya simbolkan ya, tapi diingatan kalian, H itu hidrogen. Kemudian O oksigen, N untuk nitrogen gitu. Contoh unsur NPK, pupuk. Maksudnya di dalam pupuk itu ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Gitu dia. Atau langsung aja kutulis NPK gitu. HONPK. Hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium. Kemudian selanjutnya senyawa. Senyawa itu boleh kita buat kata-kata sehari-harinya, gabungan dari unsur dengan perbandingan tertentu. Kira-kira gitu. Dengan perbandingan tertentu. Jadi jelas berapa banding berapa, perbandingan tertentu. Jadi harus ada nanti. Oke, selanjutnya sebentar ya, saya buat contohnya di sini. Contoh senyawa, tapi dengan hati-hati, perbandingan tertentu katanya harus beda zatnya, beda unsurnya. Contoh senyawa yang sering adalah air. Sebentar, saya tulis di sini. Contoh
contohnya adalah air. Tengok, tapi saya tulis H2O. Kemudian ada lagi amoniak. Nah, ini yang bau pesing. Biasanya kamar mandi laki-laki ada ini. Gitu dia. Kemudian contoh lagi CO2. Ini yang kita keluarkan ketika bernapas. H2O dan CO2, NH3 enggak. Gitu dia. Kemudian yang ketiga, kita masuki tadi kecampuran. Itulah materi yang kita bahas. Itu dia. Boleh kita bilang ini gabungan. Ini gabungan beberapa zat, dua atau lebih. Gabungan, boleh kita bilang gabungan dua atau lebih zat, di mana sifatnya, sifat sebelum digabung dan sesudah digabung tidak berubah. Gitu dia, tidak berubah. Jadi kalau diminta contohnya, misalkan gini, contoh campuran garam rasanya asin. Garam rasanya asin. Ketika dicampur dengan si dengan si air, kan tetap juga asin dia. Gitu dia. Jadi contoh larutan garam. Gitu dia. Kemudian air sama tepung kanji disebut air kanji, tidak disebut larutan kanji ya, karena dia tidak seperti kanji campur sama air, tidak sama seperti garam dicampur dengan air. Jadi itu beda. Kalau di kelas 11 nanti ini disebut koloid. Gitu dia. Oke. Materi yang dimaksud ini, kemudian pengertiannya ada, itu yang kita bahas. Kemudian selanjutnya sifat materi. Selanjutnya kita bahas tentang sifat materi. Sifat materi yang dibahas dalam kimia ini menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar molekul yang terbentuk. Ikatan yang terjadi. Jadi ini boleh kita bilangkan yang dibahas di sini nanti menjelaskan tentang ikatan yang terjadi. Banyak ini ya. Banyak ini nanti istilah-istilahnya. Ikatan. Masuk lagi nanti ikatan kimia. Ikatan yang terjadi. Sifat materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk. Nah, sehingga nanti terbentuk. Yang terbentuk ada 3 jenis nanti. Boleh nanti molekul senyawa. Sebelum ke situ, dari yang paling sederhana, molekul apa tadi yang pertama? Oke, molekul unsur. Molekul unsur. Kemudian ada lagi molekul senyawa. Jadi itu beda, molekul unsur, molekul senyawa. Terus ada lagi nanti ion. Gitu. Ada yang terbentuk dari ion. Kemudian kita bahas yang pertama di sini, yaitu si molekul. Molekul unsur. Definisinya kira-kira gini. Molekul unsur terbentuk dari, molekul unsur itu terbentuk dari satu jenis unsur. Nah, jadi kira-kira gini saya tulis, terbentuk dari satu jenis unsur atau unsur yang sejenis. Gitu. Contohnya gini. Contoh molekul unsur itu boleh kita bilangkan hidrogen, gas hidrogen. Ini disebut molekul unsur.
unsurnya ada dua, H2 biji maksudnya. Jadi seringnya disebut unsur diatomik di2 gitu dia. Atau contoh yang lain, gas nitrogen N2, oksigen gitu. Ada lagi yang 3 molekul unsur, O3 ozon. Kemudian P4 fosfor, ada lagi S8 belerang sulfur. Gitu dia. Ada orang menuliskan ini pos 348, biar gampang diingat. Kemudian yang kedua ada molekul senyawa. Molekul senyawa ini terbentuk dari unsur yang berbeda. Jadi boleh 2 jenis, boleh 3, tapi 1 jenis enggak. 1 jenis tadi kan molekul unsur. Oke, contoh molekul senyawa, tengok ya. Contohnya yang dari 2 jenis. Ini dia. H dan O. Molekul senyawa H2O. Kemudian apalagi? Selanjutnya ada H2SO4. Ini terdiri dari 3, H, S, dan O. Gitu. Jadi makanya terbentuk dari unsur yang berbeda. Bukan hanya saya bilang 2 jenis, bisa 2, bisa 3. Kemudian yang ketiga adalah ion. Ion di fisika pun saya rasa ada nanti disebut ion positif, ion negatif, tapi enggak kita bahas. Ion positif kation, ion positif anion. Maksudnya ini terbentuk dari ion-ion. Gak usah saya tuliskan lagi definisinya, karena sudah namanya saja seolah-olah definisinya sudah. Berarti ini terbentuk dari ion-ion. Contoh yang terbentuk dari ion-ion gini ya, hati-hati. Sebenarnya garam dapur NaCl, saya buat gini. NaCl bukan terbentuk dari atom-atom, nanti kalian pelajari lagi di topik selanjutnya setelah struktur atom. NaCl itu terbentuk dari ion Na positif dan ion Cl negatif. Gitu dia. Oke, saya rasa sudah tentang nanti sifat materinya. Kemudian selanjutnya baru yang pertama tadi ilmu kimia, yang kedua materi, kemudian sifat materi, kemudian selanjutnya adalah perubahan. Perubahan siapa? Perubahan materi. Perubahan materi. Tengok, perubahan materi yang pertama adalah perubahan fisika. Kalau ini perubahan fisika langsung tidak menghasilkan siapa? Tidak menghasilkan zat yang baru. Gitu dia. Sama aja sifatnya gitu. Berarti sifatnya sama kalau tidak dihasilkan zat baru. Contoh ubi dipotong-potong kan tetap juga ubi, tapi ukurannya yang kecil. Es dibekukan kan tetap juga dia. Air dibekukan jadi es kan tetap juga dia air. Oke, jadi bukan ada yang baru di sana. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah perubahan kimia. Kalau ini jelas, perubahan kimia ini perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan yang menghasilkan zat baru, itulah nanti boleh kita bilang hakikat dasar dari ilmu kimia itu. Hakikatnya mempelajari ketika si A dan si B dicampurkan, maka dia akan menghasilkan zat yang bagaimana susunannya ini molekulnya dengan molekul yang setelah dicampurkan. Berarti ada reaksi di sana, itu yang dibahas dalam kimia. Terus apa yang dihasilkan? Apakah dihasilkan kalor? Apakah diserap kalor? Contoh yang menyerap kalor, fotosintesis. Kan gitu. Contoh yang melepas kalor, bisalah kira-kira gini, kita genggam deterjen kan jadi panas, artinya dia melepaskan kalor gitu ya. Perubahan kimia menghasilkan zat baru itu tadi hakikat dari ilmu kimia, menghasilkan zat baru,
boleh kita tambahi di sini sifat sebelum dan sesudah. Sifat sebelum dan sesudah perubahan adalah bagaimana? Berbeda. Oke, saya buat khusus ini. Contohnya adalah kertas. Kertas kayu dibakar. Sifatnya pasti berbeda. Kertas kalau udah dibakar mana bisa tulis lagi? Kan kira-kira gitu. Oke, selanjutnya tadi saya sebutkan hakikat. Hakikat dari siapa? Hakikat dari ilmu kimia tadi didasarkan, boleh saya tulis di sini. Hakikatnya adalah didasarkan pada perubahan. Perubahan siapa? Macam yang tadi. Perubahan susunan. Dan susunan, struktur, kemudian sifat sebelum dan sesudah perubahan. Jadi otomatis perubahan di sini adalah perubahan kimia. Misal gini, ketika zat A, jangan langsung bingung ketika dibuat simbolnya. Ketika zat A, entah zat apa ini, ditambahkan dengan zat B, kemudian akan dihasilkan jadi zat C. Jadi ini nanti akan dibandingkan kemari. Bagaimana susunan di sini, strukturnya, sifatnya dengan si C. Itulah dasar dari ilmu kimia itu. Itu yang selalu dikaji dalam ilmu kimia. Jadi nantinya bisa kita bahas tentang jadi banyak ini nanti ilmu kimianya nih, banyak yang masih kita bahas. Cabang dari ilmu kimia ada kimia fisika, kimia biologi, ya, atau sering disebut biokimia, dan gitu, kimia inti, membahas tentang proses pembelahan gitu dia. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Demikian dulu pertemuan kita untuk saat ini. Terima kasih.